Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Pemirsa, saya akan langsung ke Ustadz Tengku Zul. Ustadz, tadi disebutkan bahwa ini akan aturan ini sebenarnya untuk mengatur agar syiar-syiar atau tayangan-tayangan itu sesuai dengan kaidah yang benar. Dan juga tadi Pak Baidowi menyebutkan ini diatur oleh MUI. Jadi semua yang hadir itu, semua yang tayang, pendakwah harus disertifikasi oleh MUI. Tanggapan Anda, Tengku Zul? Dulu program sertifikasi dai digulirkan oleh Menteri Agama dan ditolak oleh seluruh Indonesia, termasuk MUI menolaknya. Maka kemudian bergeser menjadi dai bersertifikat. Nah, kalau dai bersertifikat ini seolah-olah ini bagus, saya setuju juga. Cuman kalau dikatakan hanya dai bersertifikat yang boleh bicara di televisi, ini bahaya. Bahayanya Sebab gimana, Kiai Pak Ma'ruf Ustadz? Amin, ya Kiai Ma'ruf Amin, Kang Said Akil Siroj, ketua-ketua ormas itu nggak bersertifikat. Apa mereka tidak berkompeten untuk bicara di televisi? Nah, karena tidak ada waktu atau belum dipanggil, belum dapat sertifikat, nggak boleh tampil. Siapa meragukan keulamaan Kiai Ma'ruf Amin? Tapi saya yakin beliau nggak punya sertifikat. Belum ikut program dai bersertifikat beliau. Walaupun beliau yang nanda tangan. Yang begini kan, ketua-ketua ormas Islam nggak bersertifikat. Apakah itu tidak berhak tampil? Kedua, kalau dikatakan dari ormas-ormas terlarang, mereka itu bukan ormas terlarang. Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Ittihadiyah, NU, tidak bersertifikat ulama-ulamanya karena belum ikut program. Apa nggak boleh tampil? Ini kan mempersempit dan bisa menimbulkan bias. Ya, Pak Ustadz, maaf, kalau dibalik Pak Ustadz, kenapa, apa sulitnya kalau para Ustadz dan Dai ini ya sudah daftar saja ke MUI sehingga semuanya bisa diatur begitu? MUI mana? Kalau pendakwahnya tinggal di Sulawesi, tinggal di Papua, tinggal di Aceh, dan sertifikasi di Majelis Ulama Pusat. Ongkos dari Aceh ke MUI Pusat, pulang balik 6 juta. Ini kan mempersulit kehidupan dai. Kalau ulama beda dengan dai. Dai itu tidak perlu dalam-dalam amat. Saya bisa contohkan beberapa ulama yang sudah dapat sertifikat dari MUI, ceramah tentang fikih keliru. Beberapa poin saya WhatsApp keliru. Salah menurut kita. Sudah dapat sertifikat, kan nggak ada jaminan juga. Oke, nggak ada jaminan ya, Pak Baidowi mungkin bisa dijawab ya, Pak. Nggak ada jaminan dan itu mempersulit ulama katanya urusan sertifikasi ini. Ada dua hal ya yang tidak bisa dicampur aduk gitu ya. Misalnya satu adalah dai bersertifikat. Kalau yang Kementerian Agama itu beda lagi, itu sertifikasi dai. Itu dua hal yang berbeda. Karena dai bersertifikat itu adalah sebuah pilihan. Jadi seorang dai bisa ikut ya sertifikasi dai di Majelis Ulama Indonesia untuk diuji kompetensinya atau kompetensi keagamaannya, lalu kemudian juga untuk diuji tingkat bagaimana pemahaman dia yang berkaitan dengan hubungan antar agama dan negara, komitmen kenegaraannya. Kan itu satu hal. Lalu yang kedua yang tadi yang sebenarnya kalau yang kaitannya dengan TV itu kan dia kaitannya dengan organisasi terlarang, ya kan seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, tetapi itu berkaitan karena apa? Karena MUI sengaja kayaknya menegaskan organisasi terlarang itu karena memang ada hubungannya dengan persoalan-persoalan yang tadi ada kaitannya dengan bagaimana pemahaman keagamaan dan pemahaman kenegaraan itu supaya bisa menyatu dalam setiap dai. Dan disitulah sebenarnya maka ini adalah tingkat kehati-hatian dari KPI sebenarnya. KPI kan bagian dari organ pemerintah. Dan pemerintah sudah memberikan larangan terhadap organisasi tertentu. Lah di dalam kondisi seperti ini di Ramadan seperti sekarang ini maka dia mencoba bagaimana agar jalannya aman selama Ramadan. Oke, ini bentuk antisipasi. Bentuk antisipasi dari KPI. Baik. Kemudian jawaban dari KPI itu dia nanya ke Majelis Ulama Indonesia. Di Majelis Ulama Indonesia memang ada program. Maka sebenarnya program itu kalau dijalankan semuanya akan aman. Saya kira termasuk organisasi-organisasi yang terlarang misalnya ya. Terulang misalnya saya.
sebagai bagian dulu anggota organisasi terlarang misalnya. Lalu saya mengikuti sertifikasi dai di Setelah MUI. itu boleh? Nggak ada masalah saya Oke, kira itu. ya, Kan otomatis itu selesai masalahnya. Bung Nasir, Anda melihatnya bagaimana? Ini boleh saya potong Pak. Ini mengatur katanya agar ini bentuk antisipasi agar tayangan-tayangan kita selama Ramadan ini terjaga. Dan kalau bekas organisasi terlarang pun kalau sudah tersertifikasi tetap boleh kok. Iya, begini Anggi, ada filosofi orang Jawa yang barangkali sering kita dengar ya. Ngono ya ngono, sing ya ojo ngono. Oke. Secara fleksibel kita bilang begini, boleh begitu tapi jangan begitu kali lah. Gitu ya. Gitu. Begitu juga dalam konteks ini menurut saya, boleh begitu tapi jangan begitu kali lah. Sebab begini ya, dari sisi apa namanya popularitas, terus terang saja KPI 3 tahun terakhir ini kurang terdengar. Ya. Jadi dengan cara seperti ini, Akhirnya didengarkan banyak pihak akhirnya kan? orang kemudian mengetahui KPI, gitu kira-kira ya. Terus terang saja memang terlepas setuju atau tidak setuju teman-teman di KPI. ya. Nah, jadi ini menurut saya begini ya, tentu saja larangan ini akan menimbulkan mispersepsi di tengah masyarakat. Apalagi tidak disebutkan organisasi yang terlarang itu apa. Oke. Kalau memang berani, ya jangan tanggung-tanggung, ya disebutkan saja dalam surat edaran itu bahwa yang dimaksud dengan organisasi terlarang itu adalah A, B, C atau 1, 2, 3. Jadi kemudian tidak mengambang. Jadi masyarakat juga tidak dibuat bingung. Tidak semua orang tahu sebenarnya. Oke, sebentar. Ya. Boleh tahan dijawab dulu sama Pak Mulya. Boleh nggak Pak itu dijawab? Kenapa nggak langsung aja, nggak usah takut-takut, nggak usah setengah-setengah? Karena gitu? itu kan wilayahnya ada di MUI, wilayahnya ada di pemerintah, bukan di kami. Ya. Jadi sebetulnya begini, yang kemudian bisa mengukur ini termasuk bagian dari organisasi yang terlarang. Secara hukum ya, bukan berarti bahwa secara keseluruhan dianggap menjadi kami mengaburkan, bukan persoalannya itu. Secara hukum dan sudah ditetapkan. Satu itu, yang kedua juga ini juga di media manapun juga selalu mengatakan bahwa KPI melarang. Poin yang disebutkan di dalam surat edaran itu mengedepankan, dan kami tidak hanya bicara pada ranah televisi, tetapi juga ranah radio. Makanya di sini kami tidak menyebut apa yang biasa dikatakan oleh MUI sebagai dai bersertifikat, Oke, tapi sebentar. Standar karena kami ya. berpikir untuk radio-radio juga. Kenapa Oke. begitu? Harus ada koordinasi dengan MUI di kabupaten kota, di provinsi. Kenapa? Akhirnya role-nya itu sama dengan apa yang diinginkan oleh MUI yang ada di pusat gitu. Oke, sebentar. Begini, Boleh tadi ditanggapi kan lagi. kata teman-teman KPI mereka sudah berkonsultasi, ya meminta pendapat MUI. ya. Nah seharusnya dalam konsultasi itu ya diminta sama MUI Tidak hanya organisasi MUI apa, sebenarnya, MUI dan Kemenak ya, juga. Kemenak juga organisasi apa memutuskan itu kan. dengan Kemenang, organisasi apa Ya. yang kemudian terlarang sehingga kemudian pemilik stasiun televisi Nggak bingung begitu nggak ya. bingung menerjemahkan, meskipun memang sebagian orang tahu ada organisasi terlarang, tapi kan tidak semua orang tahu. Nah makanya kemudian orang tanya, Loh, ya, Pak tolong Badawi dong, aja sebagai seharusnya- staf Wapres nggak seharusnya tahu dalam surat loh. edaran itu Yang jelas, terlarang itu yang mana? jangan mengambang gitu loh. Nah, itu Jadi Pak itu Badawi. yang saya katakan, Ini kan tadi itu Pak- yang saya katakan tadi bahwa ketika ditulis bahwa tidak melibatkan Oke. ya dai-dai, penceramah, mubalik dari organisasi terlarang. Organisasi apa yang terlarang? Oke, sebentar, Apakah kita coba- organisasi dakwah, organisasi Islam, organisasi apa? Begitu kan harus jelas. Nah itu yang saya katakan, sepertinya banci juga surat edaran ini. Surat edaran banci. Agak banci sedikit Nanti kita surat juga edaran tanya, ini. Pak Begitu. Ustadz, Pak Ustadz tahu nggak ini Pak Ustadz bagian dari organisasi terlarang atau tidak? Itu kan juga bertanya-tanya pasti ya. Tapi nanti kita jawab, kita jeda dulu sejenak.